Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Sakinah. Di sini Sakinah akan membahas materi POK yang berjudul Sistem Bilangan. Jadi, sistem bilangan tuh apa sih? Sistem bilangan adalah metode untuk merepresentasikan angka menggunakan simbol dan aturan tertentu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya tuh menggunakan sistem bilangan desimal yang berbasis 10. Namun, di komputer tuh biasanya bekerja dengan sistem yang namanya bilangan biner, yang hanya menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Oleh karena itu, untuk memahami sistem bilangan, kita bisa membantu memahami dasar-dasar pemrograman, komputasi, dan elektronika digital. Jadi, bisa membantu kita dalam memahami dunia teknologi dan juga komputer. Nah, masuk ke definisi sistem bilangan. Di mana setiap sistem bilangan itu memiliki basis yang menentukan jumlah digit unik yang digunakan. Jadi ada cara menyatakan angka dengan basis tertentu yang bisa disebut dengan radix. Nah, contoh umumnya itu ada biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Bisa juga kita lihat di tabel di samping. Untuk yang biner, biasanya berbasis 2 kan. Ada 2 basis, yaitu 0 dan 1. Jadi untuk 0, dia di sini kita menggunakan 4 bit. Itu. Nah, untuk oktal, dia berbasis 8 basis, yaitu 0 sampai 7. Karena dia ada 8. Bisa kita lihat, ini ada 8 angka, tapi dimulai dari 0 sampai dengan 7. Nah, untuk desimal, yaitu berbasis 10, dia dimulai dari angka 0 sampai dengan 9. Jadi nggak ada yang namanya basis 10 itu. Digit ke 10 itu nggak ada. Nah, untuk bilangan heksadesimal, dia berbasis 16. Tapi nih, tadi kan nggak ada basis 10, 11. Nah, itu dinyatakan dengan simbol huruf, yaitu A, B, C, D, sampai dengan F. Gitu. Masuk ke sistem bilangan, macam-macam sistem bilangan. Di mana yang pertama ada sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal ini adalah sistem yang paling familiar bagi kita karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem biner digunakan untuk komputer karena mudah dan direpresentasikan dengan 2 kondisi listrik, yaitu on dan off. Materi sebelumnya pernah Sakinah bahas nih tentang kondisi listrik on dan off. Nah, setiap angka di biner tuh disebut dengan bit. Dan kombinasi beberapa bit itu membentuk byte gitu. Jadi byte itu disusun oleh beberapa bit. Nah, di sini kita ke sistem bilangan, ada yang namanya sistem bilangan oktal. Sistem oktal itu menggunakan 8 digit dari 0 sampai dengan 7. Biasanya digunakan untuk mewakili data biner dalam bentuk yang lebih ringkas. Nah, ada juga sistem heksadesimal yang menggunakan 16 digit dari 0 sampai dengan 9 dan A sampai dengan F. Nah, sangat berguna untuk menulis nilai biner yang panjang karena secara lebih singkat dan mudah dibaca. Nah, untuk kelemahannya tadi, untuk yang desimal tuh dia sering digunakan sehari-hari. Kalau biner, dia digunakan oleh komputer sebagai bahasa mesin. Untuk oktal, dia bisa menyederhanakan representasi biner. Nah, untuk yang heksadesimal, dia sering banget dipakai dalam pemrograman dan debugging. Kita masuk ke konversi antar sistem bilangan. Jadi, mengubah antara sistem bilangan yang satu ke bilangan lain. Di sini kita mengubah dimana biner ke desimal. Dari biner ke desimal dan sebaliknya. Dari desimal ke oktal dan heksadesimal. Itu namanya konversi. Nah, metode ini itu dibagi dengan berulang dan penjumlahannya itu pangkat basis.
ada contoh kasus di mana ada nilai biner yaitu 111 1110. Dua ini melambangkan biner karena kan biner itu ada dua basis. Jadinya dia di sini kita tulis 2. Sama dengan berapa? 10. 10 itu menyatakan basis desimal. Karena desimal itu ada 10 basis gitu. Nah, langkah-langkah yang pertama, kita tulis ulang angka biner dan kita beri pangkat. Tulis angka biner dari yang 111 ini kita jabarin. Terus di bawahnya kita kasih pangkat 2 dari kanan ke kiri. Jadi dari kanan ini kita kasih 0 sampai ke kiri itu makin meningkat. 1, 2, 3. Karena ini kan ada 7 huruf. 7 angka maksudnya. Jadi semakin ke kanan semakin besar. Sampai ke 2 pangkat 6 gitu. Nah, lalu kita pasangin yang angka biner dengan pangkat tadi. Nah, setelah itu kita kalikan setiap digit biner dengan nilai pangkat 2-nya. Nah, kita hitung 2 pangkat 6 itu kan 64. 32 pangkat 5 itu kan 2 pangkat 5 itu kan 32 dan seterusnya. Nah, di sini kita kalikan 1 dengan 2 pangkat 6. 1 kali 64 gitu. Hasilnya berapa? Hasilnya 64. Nah, di sini ada setelah itu kita jumlahkan semua hasilnya. 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 0. Ini 0 kenapa? Karena yang ini 2 pangkat 0 kan 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalnya semua ini dijumlahin hasilnya adalah 126 desimal gitu. Ada juga cara langsungnya yang bisa kita kali 1 pangkat 1 kali 2 pangkat 6 dan seterusnya. Sebenarnya sama aja caranya. Ada juga operasi dalam sistem bilangan, di mana selain konversi kita juga tuh perlu memahami operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan di dalam sistem biner. Nah, ada namanya penjumlahan biner yang mengikuti aturan dasar seperti 0 plus 0 sama dengan 0, 1 plus 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0 dengan carry namanya dan seterusnya. Kita ada contoh nih, contoh penjumlahan biner dengan carry, dimana misalkan kita mau jumlahin angka 1011 itu angka pertama dan angka keduanya 1101. Caranya kita mulai dari digit paling kanan dulu, bit paling rendah. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 0 gitu. 1 tambah 1 sama dengan 10. Hasilnya kan 0. Nah, terus bawa satunya tuh ke sebelah kiri. Selanjutnya 1 tambah 1 ditambah dengan carry 1 tadi. Hasilnya 1. Satunya tuh dibawa ke kiri. Selanjutnya 0 ditambah 1. 0 ditambah 1 ditambah carry yang 1. Hasilnya kan 10. Nah, hasil yang 0 tadi kan ada 10, 1 dan 0. Hasil 0 dibawa 1 ke kiri. Nah, terakhir 1 tambah 1 plus carry-nya 1. Hasilnya kan 11. Nah, hasilnya 1 itu bawa 1 ke kiri. Nah, ini jadi digit baru. Jadi hasilnya itu 11000 gitu. Kalau untuk yang carry seperti ini. Jadi 0 sama 1 hasilnya 1 0 gitu. Nah, di carry ini menunjukkan bit yang dibawa ke kolom sebelah kiri saat penjumlahan 1 plus 1. Karena kan 1 plus 1 kan 2. Tapi dalam desimal itu kan gak ada yang namanya. Jadi kalau yang di dalam desimal kan 2. Dan yang ditulis sebagai 10 itu di dalam biner. 1, 0 gitu. Seperti contoh sini. 1, 0. Misalnya ini 1, 0. Jadi hasilnya kan bakal 2 gitu. Nah, lalu apa sih pentingnya sistem bilangan di komputer? Pentingnya karena semua data dan instruksi dalam komputer itu direpresentasikan dalam bentuk bilangan biner. Oleh karena itu, pemahaman di dalam sistem bilangan itu kunci untuk memahami
bagaimana komputer menyimpan dan memproses sebuah data. Jadi kita perlu untuk memahami cara kerja CPU dan jadi kesimpulannya adalah dalam sistem bilangan itu adalah fondasi dari komputasi digital, di mana konversi dan operasi antar sistem bilangan adalah keterampilan dasar yang perlu kita pahami dalam ilmu komputer dan elektronika. Jadi menguasai materi ini tuh bakal membantu memahami fungsi dasar komputer dan pemrograman. Baiklah, terima kasih sudah menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.